Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu rasul mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, salihin salihat dimanapun berada, kita sudah memasuki hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Sudah hampir 1 bulan penuh kita beribadah puasa di bulan Ramadan. Dan sebagaimana tujuan dari puasa itu sendiri dan tujuan semua ibadah adalah bagaimana kita menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa kepadanya, la'allakum tattaqun. Jadi ketika sudah selesai Ramadan, kita menyambut Idul Fitri, harusnya kita menyambut dengan takwa yang lebih baik daripada sebelumnya, takwa yang baru, takwa yang tidak seperti mana sebelum Ramadan yang sebelum-sebelumnya, takwa yang kita sudah tingkatkan kapasitasnya dengan ditempa dalam bulan Ramadan. Maka harapannya setelah Idul Fitri kita menjadi orang-orang yang lebih bertakwa daripada sebelumnya, ketaatannya lebih baik, ibadahnya lebih baik, dan semakin jauh daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita mengkoreksi lagi, apakah ibadah kita di bulan Ramadan itu adalah ibadah yang sudah optimal, maksimal untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita jadi orang yang lebih bertakwa, pastinya kita akan memilah dan memilih mana-mana perbuatan yang baik dan mana-mana yang tidak baik. Kita akan bisa memilah dan memilih keduanya secara lebih selektif. Kita akan melakukan mana yang baik dan kita akan meninggalkan segala yang buruk. Maka tidak ada perayaan Idul Fitri dengan hal-hal yang buruk. Dengan begitu, maka semuanya akan terjaga dengan baik. Dan tidak kemudian setelah Idul Fitri, maka kemudian ibadahnya libur sama sekali. Karena kita menjadi orang-orang yang tetap dalam kebaikan, tetap dalam ketaatan kepadanya, karena kita menjadi lebih bertakwa daripada sebelumnya. Maka harapannya Idul Fitri menjadi bulan yang meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semakin baik di hadapannya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Memang dalam kebaikan dan takwa kita nggak bisa sendirian. Maka bersama-samalah dengan orang-orang yang senantiasa berbuat baik dan dalam ketakwaan kepadanya. Maka dengan begitu kita bisa istiqomah, dibantu oleh orang-orang tersebut, terjaga dalam keistiqomahan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena 1 bulan Ramadan eman-eman kalau kemudian kita akhirnya harus kembali kepada kemaksiatan kepadanya dan turunnya takwa. Kata Rasulullah SAW, orang yang hari ini sama dan hari kemarin itu orang yang rugi. Orang yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, orang yang celaka. Kita inginnya lebih baik, tidak ada pilihan kecuali lebih baik. Maka takwa kita harusnya lebih baik daripada sebelum Ramadan. Itu yang pertama. Jadi bagaimana Ramadan berpengaruh pada ketakwaan dan akhirnya kita memilih yang baik-baik saja untuk kita kerjakan dan kita meninggalkan semua yang buruk. Yang kedua, dalam Idul Fitri ini mari kita juga semakin mengeratkan ukhuwah di antara kita semua. Apalagi di Indonesia, kita terbiasa kunjung-mengunjung sama saudara, kita terbiasa untuk saling bersilaturahim. Bahkan kalau di Indonesia itu kan lebih cenderung kita kalau Idul Fitri itu ucapannya apa? Mohon maaf lahir dan batin. Itu salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah mudah maafkan kesalahan orang lain. Nah, bagaimana kemudian kita memperbaiki ukhuwah di antara kita selama Idul Fitri ini? Dan harapannya itu menjadi ruh semangat kita di bulan-bulan selanjutnya, bagaimana kita semakin erat ukhuwahnya di antara saudara kita satu sama. Innamal mu'minunal ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Mukmin itu bersaudara, maka setiap mukmin itu harusnya apa? Memperbaiki satu sama lain persaudaraannya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang retak persaudaraannya hanya kan hal sepele. Dan tingkat ukhuwah paling rendah adalah apa? Salamatus sodar, lapang dadanya kita dengan saudara kita. Jangan mudah dendam pada saudara kita. Jangan mudah baper kepada saudara kita. Jangan kita menjadi orang-orang yang mudah sakit hati dan susah maafkan saudara kita. Jadilah kita orang-orang yang lapang dada dengan kesalahan setiap orang. Karena sungguh kita sadar bahwa manusia itu adalah letaknya dosa. Ya, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu pasti berbuat dosa. Wa khairul khata' at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang mau bertobat. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang maunya semua teman kita sempurna tanpa salah. Jangan.
Kita harus menjadi orang-orang yang tahu diri bahwa manusia itu pasti punya kesalahan. Tapi kita harus jadi pemaaf, orang-orang yang pemaaf, lapang dada. Insya Allah, dan begitu ukhuwah di antara kita menjadi lebih baik. Dan ingat, ukhuwah itu adalah salah satu syariat dalam Islam. Dan bahkan bangkitnya Islam ini, bangkitnya kajian Islami ditentukan daripada tingkatan ukhuwah kita. Bagaimana Rasulullah SAW mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar sebagai bentuk bagian membangun kebangkitan Islam ketika itu. Ada proses ta'akhi, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Mari kita mempersaudarakan kita satu sama lain. Kita menjadi orang-orang yang diikat bukan karena apa? Bukan karena ikatan kepentingan apa, bukan, tapi lillahi ta'ala. Ukhuwah karena hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma innaka ta'lamu an hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'adat ala nusrati syariatik. Kita hanya diikat karena cinta kepadanya, karena menegakkan syariatnya, karena sama-sama berdakwah di jalannya, dan sama-sama menunaikan ketaatan kepadanya. Hanya itu saja ukhuwah yang kita hendak bangun di antara kita semua. Semoga di bulan yang penuh kebaikan, penuh keberkahan ini, kita bisa mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan maksimalnya ibadah kita. Dan nanti di bulan Syawal, insya Allah kita menjadi orang yang baru, orang yang meningkat takwanya, dan semakin terjaga ukhuwahnya satu sama lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.